Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, sobat Kilas Masa. Kali ini program terbaru dari Kilas Masa bakal menceritakan atau pengalaman mistis. Ya, ini kali ini ada narasumber atau rekan teman kita yang mau bagi pengalaman horor. Ada Mas Dipo. Assalamualaikum Sobat Kilas Masa. Untuk malam ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman mistik yang saya alami yang sempat saya alami, yang akan saya ceritakan kepada sahabat Kilas Masa. Ya, itu pengalaman mistis itu di mana, Mas? Sebenarnya banyak sih kalau diceritain, cuman saya ambil dari salah satu aja ya, dimana tempat tinggal saya itu yang memberikan apa ya, istilahnya kayak sangat menantang dalam hidup. Ya, Nggak hanya di saya tapi juga di keluarga juga. Di keluarga. Jadi saya bertempat tinggal di sana sering mengalami gangguan gaib yang tidak terlihat, sampai ke anak saya yang paling terakhir yang kebetulan masih 3 tahun. Oh, berumur 3 tahun itu? Ya, karena memang rumahnya sangat ekstrim. Itu nggak hanya dibuktikan dengan saya, tapi banyak juga sih dari teman yang tahu hal-hal seperti itu juga ngasih saran. Sudah ngasih tahu dari awal bahasanya rumah ini dibangun atau pendahulunya yang pernah tinggal di sana itu bermain seperti itu. Yang kebetulan jadi ceritanya itu rumah yang saya huni dulu itu yang punya dukun, sebelumnya itu dijual. Ya, sebelum dijual itu yang punya dukun. Di bawahnya itu banyak kayak pusaka-pusakanya beliau yang ditanam, mantra-mantra gaib juga sih. Itu udah terbilang lama. Orang pintar yang saya datangin pun juga mengatakan seperti itu juga, ngasih tahu untuk bahasanya masnya harus siap kalau di sini emang rumahnya begitu banyak peninggalan dari pendahulunya. Singkat cerita, poinnya waktu pertama kali saya tinggal di rumah itu ya Mas, saya dibuat sering berkelahi dalam artian iya, auranya itu negatif gitu sih. Negatif banget. Itu yang awal. Terus yang kayak banyak gangguan seperti suara-suara terdengar pada jam 2. Itu sama sendiri yang kedengaran? Nggak hanya saya, makanya bisa dibuktikan sama banyak orang, termasuk istri saya, anak saya. Karena memang waktu itu sangat ekstrim ya. Kalau sekarang sih mungkin terbilang apa ya, karena udah sering dikasih pengajian, kita juga udah sholat kan, dalam artian doa juga ya, sama yang leluhur yang meninggalkan kita dulu. Benar juga itu. Terus ada apa ya, istilah kiai atau orang yang mengetahui juga membantu. Jadi satu persatu mulai dibersihkan. Awal nggak ada rencana untuk dipagari atau gimana gitu kan, istilahnya orang Jawa kan seperti itu, dipagari rumahnya dulu sebelum dibangun atau gimana? Sebenarnya enggak juga sih Mas, soalnya gimana ya, itu kan sebelum yang punya itu dukun. Jadi ketika dijual ada yang membeli, terus saya tepatin itu udah banyak peninggalannya di sana di bawah, termasuk kayak pusaka dia
terus apa ya, kayak jin yang bersemayam itu ada. Jadi buat untuk pagar gaib sih istilahnya udah terlalu lambat ya, udah sangat telat sekali. Jadi saya juga mutusin ya udah biarin aja sih, cuman udah keseringan jadi udah biasa. Cuman kaget di awal-awal aja dulu, kaget di awal-awal. Dari pertama masuk rumah ya itu ada sesosok kayak Semar, dia bilang, tapi bukan, itu hanya perwujudan jin. Dia merupai Semar. Iya, dia bersemayam di situ di pintu dengan membawa tongkat. Di depan ada pohon kelor juga sih. Nah, di pohon kelor itu juga ada beberapa monyet beliau. Terus di jemuran, di area jemuran saya itu ada genderuwo. Ini nih yang lebih fatal itu ya. Apa ya istilahnya, yang resek banget. Ya, yang resek banget itu makhluk ini nih. Yang genderuwo itu. Iya, mulai dari ganggu anak saya, lalu istri saya, itu sih. Kalau setahu saya Mas ya, kalau yang pohon kelor itu ya, kalau orang-orang lama itu bilang itu kalau nandur ya pohon kelor di depan rumah buat mageri itu tadi, tapi kok ada sosok monyet gitu ya. Itu sih kalau penjelasannya sebetulnya pesugihan ya. Lebih berbau ke pesugihan dari orang yang menjelaskan saya. Di pohon kelor ada beberapa monyet banyak sih juga, itu sebenarnya pesugihan dari sebelum-sebelumnya. Terus untuk yang sesosok jin yang di depan rumah itu kayak apa ya istilahnya, kayak pengikutnya dia. Yang dulu yang dipelihara, istilahnya yang dipelihara juga. Ya wajar aja sih, soalnya kan dia negatif juga ya, namanya negatif. Ya, orang negatif. Dia menanam banyak pusaka, terus mantra-mantra yang negatif banget. Jadi ya normal kalau banyak hal-hal mistik ya, banyak gangguan, itu udah normal. Untuk gangguannya ke anak atau gimana? Untuk anaknya sendiri kan umur 3 tahunan jelas masih ya apa ya, banyak ya hal-hal gitu masih tahu pastinya anak-anak umur segitu. Kalau anak saya yang umur 3 tahun emang spesial sih, dia memang punya naluri kuat, terus indera perasa juga yang bisa dibilang sangat kuat. Itu juga dibuktikan dari beberapa omongan para yang pernah saya panggil buat saya mintain tolong, itu dia udah nyatain. Kalau untuk anak saya yang terakhir ini, gangguannya dulu banyak banget, mulai dari anak kecil yang ngajakin dia main, sampai dia lihat sosok itu dah, sesosok kuntilanak juga. Di sebelah mana kalau sosok itu? Di dapur Mas. Di dapur belakang rumah. Iya, di dapur. Di dapur itu ada sesosok kuntilanak. Banyak sih Mas, banyak banget. Cuman saya cerita detailnya aja yang Mas tanyain ya, gangguan mulai dari anak saya itu bagaimana, itu banyak. Itu gangguan yang akhirnya bikin anak saya tuh susah buat tidur. Nggak sering sakit-sakitan atau badannya sering panas gitu kan, biasanya hal-hal gitu kan sering nempel di anak kecil gitu. Iya, saya juga sempat tanya sih, cuman sama dia nggak ganggu, cuman dia pengen main. Ngajak main. Yang sosok anak kecil itu. Iya, dia. Tapi yang kuntilanak dia nggak ganggu, dia cuma nampakin. Nampakin. Istilahnya ada aku di sini. Iya, tapi ya tetap ya, namanya anak kecil kan, kalau diliatin muka yang nggak baik, kayaknya yang nggak baik ya jelas takut, paling manggil ibunya buat apa, ambil air gitu, sering kalau kayak gitu. Cuman kalau buat yang gangguan anak kecil dia enggak, dia cuman main aja, ngajakin main sampai mau subuh tuh dia udah kelelahan tuh. Nah saya paling tidur sampai 6:30 pagi. Itu gangguan yang dari anak saya.
Makanya dia nggak pernah mau kalau di rumah itu, nggak pernah suka di sini. Dia lebih suka ke rumah neneknya. Dia karena sering digangguin itu tadi. Ya itu selama berapa bulan kejadian kayak gitu anaknya? Susah tidur sampai pagi bang? Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Untuk hal-hal yang lain dari masnya atau istrinya? Kalau istri saya cerita urut. Habis istri saya nih, dia pernah punya pengalaman waktu dia lagi nyuci pakaian ya, di area jemuran. Itu dia nyuci pakaian, tapi dia ngerasa kalau ada yang ngeliatin dari ada yang mantau dari atas. Iya, dari situ dia langsung teriak. Itu sosok apa itu mas? Itu sosok kalau belum tahu. Genderuwo. Dan itu kebetulan waktu itu saya nggak di rumah, saya waktu kerja di luar negeri. Istri saya ceritain tuh di hari keesokannya. Ini cuma bilang saya lagi cuci pakaian, mau jemur, saya lihat ada yang mau ngintai saya, ngeliatin saya dari atas. Setelah saya lihat tuh ada sosok besar hitam banget dengan mata merah yang menyala. Ya udah nggak bisa gerak sama sekali. Mau jerit pun, mau teriak juga nggak bisa. Diam aja situ sampai dia bilang makhluknya pergi, makhluknya ngilang, dia baru bisa gerakin tubuhnya. Itu istilahnya orang Surabaya bilangnya ketenggangan ya. Iya, ketenggangan itu. Kalau saya pribadi gangguannya sih banyak mas ya, kayak pernah juga dikasih tahu sama adik saya sendiri ya, buat hati-hati aja kalau di sana, sering-sering sholat, jangan lupa sholatnya, jangan lupa doanya, itu rumah nggak baik gitu, banyak peninggalannya gitu. Barang-barang gitu. Iya, barang-barang juga mantranya itu banyak sih. Kayak dilihatin sosok kuntilanak gitu ya, yang saya ceritain tadi tuh, kalau saya keseringan banget sama dia. Tahu sendiri ya namanya, wujudnya tahu sih. Jelas banget, jelas di dapur, tempatnya di dapur sih, mungkin itu tempat favoritnya ya, favoritnya. Kalau saya malam tuh bikin mie gitu, nongol dia. Awalnya jelas kaget, takut kan kita. Takut, tapi ya lama-kelamaan gitu ya, ngapain sih ngeliatin terus kayak gitu mas. Kuntilanak tuh cuman agak nggak nyerang gitu loh istilahnya. Dia cuman nampakin, oh aku ada di sini, menunjukkan ada di sini gitu. Aku ada di sini gitu. Yang lebih nantangin saya sih sosok yang orang tua itu sih, ada sih orang tua di rumah sini juga. Iya, di rumah itu juga orang tua itu. Soalnya orang tua itu nggak ada badannya, lebih ke kepala dengan rambut panjang banget. Badannya nggak ada mas, hitam banget mas, hitam. Yang ditunjukin cuma kepalanya dengan rambut panjang. Itu nempatin di rumah itu di mana ya? Di rumah. Di sebelah mana kalau boleh tahu? Wah sering mas, dia nongol kemana-mana sering dia. Kalau terserah dia mau ke jemuran, dia di dapur gitu, ke ruang tamu. Itu juga sih yang misalkan kalau dia nunjukin mukanya dia ke anak saya yang nggak bisa nerima gitu loh, pasti nangis bawahnya, nangis atau nggak pengen di sini gitu, pengennya pergi atau pengennya ke rumah neneknya gitu sih. Itu cuman wujudnya nyeremin banget wujudnya. Itu yang menurut saya yang paling nggak enak sih, menurut saya paling nggak enak. Kalau kan Mas Dipo ini kan menceritakan di area rumah ya. Untuk kejadian-kejadian lainnya, hal mistis di luar? Untuk di luar juga ada sih mas. Itu di mana mas? Tepatnya di rumah ibu saya. Oh, di rumah ibu. Ya,
kebetulan rumahnya kan juga ekstrim banget. Ekstrim tempatnya apa ya, jadi rumahnya kan dibilang ekstrim itu karena lokasinya. Lokasinya, jadi di lokasinya tersebut itu dekat rel kereta api, terus di belakangnya juga pabrik yang udah nggak digunain. Pabrik kosong itu? Kosong mas. Berapa tahun itu nggak dipakai? Udah lama, udah puluhan tahun. Emang di stop pabriknya, nggak produksi lagi karena sering makan korban. Sering dulu tahun 2000-an, tahun segitu sering banget. Waktu saya kecil tuh lihat berita atau rame-rame di situ ada yang meninggal kayak ketimpa kaca gitu. Itu pekerjaannya mas. Itu produksi kaca. Apa mas pabrik itu? Itu pabrik tenun mas, pabrik tenun, tapi juga ada pabrik pembuatan kaca yang produksi kaca tuh. Itu sama juga kan berseberangan tempatnya. Kebetulan besar banget, luas banget dulu itu dia di sana. Kejadian apa aja di situ mas? Yang paling di rumahnya ibu? Yang paling sering itu bayi bajang sebenarnya. Apa itu mas? Bayi bajang itu apa ya mas? Kayak anak kecil yang ganggu gitu loh. Tapi dengan perwujudan yang mengerikan, dia ganas. Soalnya apa ya? Saya lebih menilik ke orang yang nggak suka gitu ya. Misalkan nih ada orang yang benci sama bapak atau ibu, dia kasih kiriman gitu. Tapi bukan hal itu juga ya? Apanya? Maksudnya bukan yang ngirim barang gaib gitu ke rumah atau hal lain? Ya itu lebih ke yang mengirim. Yang ngirim? Ya, kebetulan orang tua dulu kan dipandang banget sih waktu itu, dipandang banget juga di kampung itu. Iya, dengan pekerjaan yang begitu, dengan apa ya, pekerjaan pemerintahan gitulah mas istilahnya. Ya itu lebih ke privasi sih, jadi nggak bisa jelasin detailnya, skip aja. Jadi banyak orang yang apa ya, jealous lah istilahnya, lebih jealous lihat kehidupan yang bagus gitu. Jadi banyak yang nggak suka, terus dikirim beberapa hal-hal yang gaib seperti itu, kayak telus banyak mas dulu. Aduh, untuk area saya punya keponakan kecil itu dia diganggu 12 anak kecil. Itu setelah ditanyain ke orang pinter, kenapa kok tiap jam 1 start sampai mau ke 4:30 atau jam 5 subuh. Iya subuh itu dia baru berhenti. Itu tiap hari. Setelah ditanya, dia ini memang diganggu dan jumlahnya nggak 1, 12 dan itu ganas semuanya. Ngajak main atau gimana? Bukan ngajak main, itu udah narik kakinya dia, narik tangannya dia tidur digangguin, ditarik, diapain semuanya tuh. Itu setelah ditanyain, diketahui penyebabnya, ini dikirim sama orang yang nggak suka nih, nggak gini, ada yang nggak suka di daerah sini juga, di dekat-dekat sini, makanya begitu sih mas. Tapi selain itu juga tempatnya udah ekstrim banget. Apalagi di area rel kereta api. Rel kereta api itu dulunya banyak sekali mas. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Terus itu apa kalau kejadian kalau di area rel kereta api kan ada kecelakaan gitu. Setahu saya ya, kalau ada kejadian kecelakaan, ada yang kurang organ tubuhnya nanti ketor-ketor gitu di rumah-rumah. Biasanya gitu. Apa di daerah rumahnya Mas Dipo ada kejadian seperti itu juga? Nggak ada sih mas, gosip mungkin kalau itu. Soalnya saya belum pernah dengar sama hal-hal kayak gitu sih. Belum pernah. Saya cerita berdasarkan faktanya aja sih. Memang sering banyak kejadian kecelakaan ya di kereta api, orang tertabrak gitu, orang ditutup telinganya gitu. Tapi
untuk sampai mengetuk-ngetuk pintu itu nggak ada. Paling dia menampakkan sama beberapa orang aja ya. Dulu kayak setiap jam 11:30 gitu ada. 11:30 malam itu ya? Iya, 11:30 malam tuh ceritanya ada orang jualan, Mas. Ya. Orang jualan kikil. Nah, saya tuh sama yang lain lagi mabuk dulu waktu masih muda sih. Nah, minum tuh di area pos lah, istilahnya di area ya, pos. Dekat kereta api juga itu. Dekat sekampung. Dia itu lari dari kejauhan dengan gerobaknya yang udah semrawut, udah jatuh. Dia gerobaknya sampai jatuh itu. Iya, jatuh. Karena memang dia lari terus lihat kita di pos, dia minta tolong, kita tenangin. Berhubung di sana nggak ada air, kita nggak ngasih apa-apa, cuman kita tenangin aja, kita tanyain kenapa sama bapak sampai lari-lari sampai gitu. Dia bilang tadinya ada yang manggil mau beli gitu. Iya, pak, bapak gitu. Dia nggak dari ceritanya sih dia nggak bilang ada yang beli atau ya apa ya, dia ada cuman manggil gitu. Itu aja. Ada manggil, dia berhenti, dia nyari suara siapa nih yang manggil, mungkin dikiranya orang mau beli. Nah gitu. Nah selang beberapa detik ada suara tapi nggak ada orang, tapi terus manggil gitu loh. Dicariin, ternyata yang manggil tuh udah nggak berwujud. Wow, dilihatin sosoknya itu. Iya, dilihatin sosoknya. Dia bilang sih sambil bawa tangan. Iya, sesuai cerita beliau ya. Tangannya Pak itu yang sosok itu tangannya patah itu. Tangannya digendong gitu. Iya, dibawa sama tangannya masih nyangkut gitu. Itu cerita yang saya lihat ya, saya lihat. Tapi untuk mengalami sendiri di sana udah banyak, Mas. Mau diceritain yang mana ya kalau yang ngalamin sendiri tuh? Di rumah saya sendiri aja juga banyak di sana, rumah orang tua. Mulai dari apa ya? Kuntilanak juga ada sih, Mas. Suka gangguin kita kalau lagi mau sholat tahajud tuh paling sering. Kita bangun sekitar jam 2 gitu mau ambil. Itu kan kebetulan toiletnya di belakang banget ya, Mas ya. Jadi nggak keluar rumah sih, cuman di dalam banget, di dalam rumah cuma di paling belakang. Kita harus jalan dulu lumayan tuh. Nah, waktu kita mau ambil wudhu tuh dia udah nampakin gitu loh, dengan wujud yang jelek ya. Mayoritas kuntilanak tuh kan kalau dari apa ya, sesuai konten-konten yang lain ya, dari cerita-cerita orang kan ya cuman rambut panjang rambutnya gitu, mukanya nggak diliatin. Tapi kalau sosok itu nggak beda banget. Sosok itu memang berpakaian putih, cewek, tapi wajah mukanya dia hancur sekali. Itu nggak nampakin ke saya saja, itu seluruh keluarganya men ya. Iya, udah pada tahu, sampai namanya pun tahu namanya, sering gangguin kita kalau mau ambil wudhu tuh udah. Tapi ya udah biasa aja, Mas. Kita kan udah apa ya, bukan karena kebiasaan juga ya, kembali ke inti dari awal ya, niatnya sholat ibadah gitu. Itu sih. Cuman ya mukanya aja yang jelek emang. Jelek sekali. Ya udah, Mas Dipo, terima kasih sudah bagi pengalaman cerita mistis kali ini. Sama-sama. Kita akhiri Sobat Kelas Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.